masih dengan Dokter Tifa ya. Dokter cantik ini emang nggak ada habis-habisnya ya. Aku mengakui bahwa Dokter Tifa itu memang dokter yang cantik begitu. Cuman ya ini cuman nih apa ya, sikapnya itu kurang cantik begitu loh. Kok bisa-bisanya Dokter Tifa ini ikut menggugat ijazah Pak Jokowi ya, ikut-ikut menuduhkan ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu begitu. Cuman ya balik lagi sih ya, hak mereka juga sih mau seperti itu. Di sini Dokter Tifa katanya menjawab ancaman dari Irma Caniago yang katanya minta orang-orang ini ya, dimana Dokter Tifa, Rismon dan Roy segera aja diproses begitu ya, karena menuduhkan ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu. Tapi semakin kesini aku lihat mereka-mereka ini semakin khawatir sekali ya, semakin panik dan semakin cemas begitu. Tidak ada kedamaian sepertinya di raut wajahnya ya, kayak yang ada tuh ketakutan. Bahkan ada di acara televisi itu Dokter Tifa sempat nangis begitu ya. Aduh, hai sabar ya dokter ya, tetap semangat aja untuk menggugatnya. Enggak, ini beneran loh, kayak gimana ya, semakin kesini agak semakin lucu aja gitu loh. Padahal kan pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu asli begitu, tapi mereka tetap aja tidak puas dengan jawaban itu. Ya mereka tetap aja kekeh untuk mencari celah begitulah ya. Tapi nggak apa-apa sih ya, kalau memang itu ada buktinya ya nggak apa-apa ya. Yang parahnya ini kan menuding tapi nggak ada bukti begitu. Oke, di sini Dokter Tifa direspon, jadi ditanggapi oleh Bunda Yohana. Kita tahu Bunda Yohana kalau udah ngerespon Dokter Tifa tuh aduh sampai ke tulang-tulang. Ya, kita langsung gas ke videonya. Dari Ibu Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar. Kenapa harus dijawab dengan ancaman hukum? Begitu ya, kata Dokter Tifa. Ini kan mereka mainnya sudah sangat-sangat parah sekali ya terhadap Pak Jokowi. Tapi sekalinya Pak Jokowi mengambil tindakan hukum, itu dibilangnya kriminalisasi begitu ya. Nggak ngerti juga sih sebenarnya sama orang-orang ini. Oke, next. Benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Berjumpa lagi bersama Mak Tifa. Semakin hari Mak Tifa semakin stres karena sebentar lagi Mak Tifa akan memakai baju oranye. Kali ini Mak Tifa ya membalas pernyataan dari Ibu Irma Suryani Caniago yang beberapa hari yang lalu Ibu Irma menyuarakan untuk ya meminta orang-orang yang sudah membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini supaya ditangkap. Jadi Tifa merasa ucapan Ibu Irma itu ya kan tidak benar. Dia tersinggung. Tersinggung? Kata si Tifa, sebagai dokter dan aktivis juga seorang ibu perempuan Indonesia, saya tidak gentar dengan fitnah. Siapa yang fitnah kau Tifa? Nggak kebalik kau? Bukannya kau yang memfitnah Bapak Joko Widodo? Tifa ini ya kan membuat keributan dengan memfitnah Bapak Joko Widodo, tapi seolah-olah dia yang difitnah. Iya, playing victim gitu ya Bun ya. Kata si Tifa, tapi saya sedih ketika perempuan yang seharusnya menjadi penyejuk bangsa justru ikut melanggengkan budaya
membungkam dan intimidasi. Lah, siapa yang membungkam dan mengintimidasi kau, Tipa? Tapi sebenarnya, Tipa, memang cocok mulut kau dibungkam. Ya, karena kau tukang fitnah. Kata Tipa, ketika Anda menyebut kami pengacau, Anda sedang membunuh karakter sesama anak bangsa. Memang kau pengacau. Karakter apa yang kau punya? Karakter tukang fitnah. Kata Tipa, ketika Anda menuduh kami membuat hoax, memang kau penebar hoax. Anda sedang menghapus hak rakyat untuk bertanya. Apa yang kau pertanyakan? Kau itu memfitnah. Saya tidak mengenal Ibu Irma Chaniago secara pribadi, tapi saya menghormati Ibu sebagai perempuan dan Ibu bangsa. Maka saya heran ketika Ibu menggunakan bahasa-bahasa kasar kepada kami. Bahasa kasar yang mana? Tidak ada bahasa kasar. Ibu Irma itu memang lantang berbicara, tapi berbicara. Oh, jadi cara bicaranya itu yang dibilang ini ya, dibilang kasar begitu. Dari Ibu Irma Suryani. Ketika Ibu menggunakan bahasa-bahasa kasar kepada kami. Bahasa kasar yang mana? Tidak ada bahasa kasar. Ibu Irma itu memang lantang berbicara, tapi berbicara kebenaran. Daripada kayak kau berbicara lemah gemulai, tapi isi bicara kau itu cuma fitnahan. Kata dia, yang hanya mengajukan pertanyaan ilmiah dan konstitusional. Pertanyaan ilmiah yang mana, Tipa, kau tanyakan? Kau ini memfitnah. Kami bukan pembuat hoax, kau memang pembuat hoax. Kami adalah ilmuwan, dokter. Iya, kau dokter yang sudah terkena gangguan jiwa karena kebencian. Kata Tipa, pakar digital forensik yang bekerja atas dasar bukti. Siapa? Si Rismon itu? Mana buktinya? Parah sih ya. Hah? Mana bukti si Rismon? Ijazah Pak Jokowi palsu. Cuman omon-omon saja. Kata Tipa, bukan bisikan kekuasaan. Kau ini bisikan setan. Bisikan asli. Dibilang Tipa, yang kami pertanyakan hanyalah satu. Apakah ijazah Pak Joko Widodo itu asli? Lah, bukannya sudah diklarifikasi berulang-ulang sama pihak yang mengeluarkan ijazah Bapak Joko Widodo, yaitu UGM. Tapi kau tak percaya juga. Bareskrim sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Tapi memang susah ya kalau penyakit hati ya, memang begitu gitu loh. Tapi kau nggak percaya juga. Kau ini hanya percaya pada diri kau sendiri dan kelompok kau saja. Memaksakan orang untuk percaya ijazah Jokowi palsu. Apa nggak perempuan gila seperti itu? Dibilang Tipa, apakah semua sesuai prosedur? Semua sudah sesuai prosedur. Karena pemimpin bangsa harus jujur sejak dari pondasinya. Joko Widodo adalah seorang pemimpin yang jujur, Tipa, yang hanya ingin memajukan negara Republik Indonesia ini dan memakmurkan rakyat Indonesia ini. Cuman kau aja perempuan ya kena gangguan jiwa yang membenci Pak Jokowi, sehingga setiap hari yang kau lakukan hanya memfitnah Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Tapi gimana ya, namanya juga penyakit hati ya, biarpun orang itu benar begitu, tapi tetap aja salah gitu loh. Kata Tipa, jadi Bu Irma Chaniago, kalau Ibu membela Pak Joko Widodo itu hak politik Ibu, tapi jangan menyerang pribadi. Kau menyerang pribadi Bapak Joko Widodo, kau nggak sadar diri. Begitu Ibu Irma Suryani bersuara, kau bilang menyerang pribadi. Kata Tipa, jangan merendahkan analisis. Analisis apa kau? Analisis abal-abal. Seorang analisis kok menganalisa ijazah orang. Dan jangan menghina kehormatan kami. Kau aja tak punya kehormatan. Kau memang sudah terhina karena seorang perempuan tukang fitnah. Ini Bunda Yohana ngeri-ngeri sedap ya. Tapi aku suka loh beliau. Kita ini perempuan, Bu. Kita punya rahim. Rahim adalah tempat kebenaran dilahirkan. Jangan kita nodai dengan kebohongan. Tapi saya tidak akan membalas makian Ibu dengan makian juga. Perkataan Ibu Irma Suryani yang mana yang memaki kau, Tipa? Ya, kau nggak usah playing victim lah, Tipa. Ya, kita ini seorang perempuan, Bu. Kalau kau seorang perempuan yang baik, ya tidak gampang. Tapi emang bener ya, kayak playing victim banget. Gampang muncung kau itu memfitnah orang lain, apalagi mantan presiden. Kata si Tipa, ya kan? Dibilang dia tidak akan membalas apa yang diucapkan Ibu Irma, tapi dia akan membalasnya dengan ilmu, dengan bukti, dengan doa.
Ilmu apa? Ilmu alam. Bukti apa yang kau punya? Hanya narasi saja. Dengan doa. Memangnya kau pikir doa kau yang sudah menzolimi orang lain dikabulkan? Karena saya percaya seorang perempuan ya sejati tidak akan pernah takut membela kebenaran. Kau itu bukan perempuan sejati, ya. Kau itu perempuan jadi-jadian, yang tukang fitnah. Seorang perempuan sejati Tifa tidak akan memfitnah orang lain, apalagi mantan presiden. Dibilang Tifa, kita bukan pelayan tahta, Bu Irma Chaniago. Kita ini ibu bangsa, dan ibu bangsa bukanlah yang paling keras dan kasar suaranya. Tifa, ibu bangsa itu seperti Ibu Irma, ya, yang tegas berbicara lantang untuk kebenaran, menyuarakan bukan kebenaran. Kayak kau ini mengaku ibu bangsa, bicara lemah gemulai, tapi yang ada cuma fitnahan. Tapi benar ya Dokter Tifa itu kalau ngomong tuh lemah gemulai, lembut gitu loh. Tapi ya teman-teman menilai sendiri. Dibilang Tifa, tapi yang paling jernih hatinya. Sejak kapan hati kau jernih? Kalau hati kau jernih, nggak tukang fitnah kau. Ya, karena kebusukanlah yang ada di hati kau tuh, kebencian kepada Bapak Joko Widodo, sehingga kau itu setiap hari hanya mencaci maki Bapak Joko Widodo, memfitnah Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Jadi dari mana ceritanya kau punya hati yang jernih? Dibilang dia, semoga ibu berkenan membuka kembali hati nurani, tempat nur ilahiyah bersemayam di sana, sebelum sejarah mencatat siapa yang memilih ya jalan kebenaran dan siapa yang menjualnya. Kau pikir Ibu Irma itu menjual kebenaran? Kaulah sesungguhnya, ya kan, yang apa namanya tuh, seorang perempuan yang menjual harga dirinya dengan memfitnah mantan presidennya. Hanya karena apa? Hanya karena cinta membabi buta. Dibilang Tifa, dalam Al-Quran, wanita mulia seperti Maryam dan Aisyah tidak memilih kekuasaan, tetapi memilih kejujuran. Tifa, nggak usah kau samakan, nggak usah bawa-bawa ayat Al-Quran. Karena apa? Karena kau tidak punya agama sama sekali, kau tidak tahu agama sama sekali. Ya, kau mau menyamakan diri kau seperti wanita mulia seperti Maryam dan Aisyah, jauh Tifa. Kau itu tidak pantas disandingkan ya bersama Maryam dan Aisyah, karena kau tidak punya ya kan kejujuran. Yang ada cuma fitnahan. Kau itu cocoknya, udah berulang kali ku bilang, kau cocok disandingkan dengan istri Abu Jahal. Maka siapapun hari ini menyebut dirinya ibu bangsa, wakil rakyat, hendaknya mengikuti jejak mereka. Maksudnya jejak Maryam dan Aisyah. Memangnya kau mengikuti jejak Maryam dan Aisyah? Maryam dan Aisyah tidak memfitnah orang lain Tifa. Ya, kau udah aku bilang berulang-ulang, belajar agama kau sama ustadz yang baik Tifa. Ini kan otak kau tuh udah dicuci, seolah-olah semua perbuatan kau tuh benar. Kata Tifa, bukan melindungi yang zolim. Siapa yang melindungi yang zolim? Kau yang zolim. Memfitnah orang lain itu zolim Tifa. Tapi menegakkan yang hak, menegakkan yang hak, yang mana yang kau tegakkan? Kau itu cuma membela ya kan diri kau saja dan kelompok kau itu. Ya, kalian ini ya kan, kalau udah ya belajar agama dengan HTI, FPI, sudah merasa paling hebat, paling tahu agama. Padahal sebenarnya agama yang diajarkan sama kau itu adalah agama yang sesat. Mana ada orang memfitnah? Ya diperbolehkan dalam agama Islam. Di dalam agama manapun tidak dibolehkan orang memfitnah orang lain. Kau ini Tifa ya, mudah-mudahan cepatlah perkara kau diselesai ya kan. Aku hanya ingin melihat kau memakai baju oranye dan masuk di hotel Prodeo, ya dituntut dengan tuntutan yang seberat-beratnya. Karena sudah banyak kesalahan kau memfitnah Joko Widodo. Kau tak pernah bertanya pada diri kau sendiri, apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Kerja kau cuma buat keributan aja. Bunda Yohana sangat kesal sekali ya terhadap Dokter Tifa ya. Dan kita sudah melihat juga video dari Dokter Tifa yang menanggapi Ibu Irma ya, yang meminta mereka untuk segera saja diproses begitu. Dan itu dibilangnya kayak kasar gitu ya. Padahal kan kita tahu Bu Irma itu ngomongnya memang tegas begitu.
Ya kalau Dokter Tifa ngomongnya lembut, lemah gemulai, cuman ya itu dia yang diutarakan, yang diungkapkannya itu, ya begitulah ya. Selalu sebuah, ya bisa dikatakan kebencian terhadap Pak Jokowi begitu. Dan kembali lagi hak mereka juga sih ya mau menuntut sampai mana begitu ya. Tapi kan kita sudah diperlihatkan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu identik asli begitu ya. Cuman ya kenapa ya kurang puas aja Dokter Tifa dan kawan-kawan. So kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dari Sabang sampai Merauke, suara digital kini menggema. Anak bangsa bersatu padu, mengusung fakta bukan dusta. Lewat layar kecil di tangan, kita berbagi harapan dan pesan. Bukan sensasi murahan, tapi kebenaran yang menjalan. YouTuber Nusantara, mari bersuara, lawan hoax bangkit bersama. Dengan konten penuh makna, cerdaskan bangsa, jaga Indonesia. Kita bukan sekadar viral, tapi punya misi yang vital. Mengupas isu, mencari data, bersama kita bisa beda. Tak gentar di balik komentar, kita berdiri tetap benar. Menjadi lentera di dunia maya, menuntun arah, membuka mata. YouTuber Nusantara, mari bersuara, lawan hoax bangkit bersama. Dengan konten penuh makna, cerdaskan bangsa, jaga Indonesia. Kita bukan musuh, kita saudara, beda pandang tetap satu rasa. Dalam jejaring kita bersatu, membawa damai di dunia baru. YouTuber Nusantara, mari bersuara, lawan hoax bangkit bersama. Dengan konten baru makna, cerdaskan bangsa, jaga Indonesia. Indonesia. Kita bukan musuh, kita saudara, beda pandang tetap satu rasa. Dalam jejaring kita bersatu, membawa damai di dunia baru.